Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz saya mau tanya, kalau seandainya saya, duduk sayang, kalau seandainya saya membaca Al-Quran, mau menghatamkan Al-Quran di bulan puasa, tapi secara bersama-sama itu hukumnya seperti apa ya Ustadz ya? Boleh? Boleh. Cuma bagaimana teknisnya? Jangan sampai kumpul 30 orang, masing-masing baca satu juz, udah selesai kita hatam Quran. Belum, kita hatam satu juz, satu juz, satu juz, satu juz, satu juz. Nah, kalau ingin dihatamkan bersama-sama, misalnya, bagus. Bagaimana caranya? Kumpul dengan teman-teman, mulai bikin agenda. Insya Allah kita akan keluarkan 30 juz dari Al-Quran, kita turunkan bagi 30 hari. Maka setiap hari satu juz, satu juz, satu juz, satu juz, 30 hari khatam 30 juz. Maka kumpulah dengan teman-teman akhwat yang lainnya. Mulai bacakan yuk, hari ini kita baca satu juz. Ada yang nyimak guru misalnya untuk membetulkan bacaan, lebih bagus. Ya, maka setiap baca. Kalau tidak ada kumpul dengan teman-teman, maka bikin metode untuk memudahkan. Misal, saya ingin khatamkan setiap hari satu juz. Kalau langsung baca kan terasa banyak ya. Dan waktunya terasa luas. Maka Anda bisa bagi pada 5 waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu juz itu kan kalau juz pertama saja, Al-Fatihahnya kita keluarkan dulu karena sudah hafal insya Allah di dalam kepala kita. Al-Baqarah 141 ayat. Bagi 5. Kurang lebih ada 28. Subuh 28 ayat. Kalau ingin ringan lagi bagi 2. Sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat. Sebelum zuhur 14 ayat, setelah zuhur 14 ayat. 14 ayat itu berapa lama sih? 5 menit, 7 menit. Apa kita tidak punya investasi 5 menit untuk akhirat kita? Sedangkan dunia 5 jam kita penuhi untuk urusan dunia yang saat didapatkan hasilnya mungkin wafat seketika. Ya, jadi jawabannya boleh dikerjakan dengan catatan hukum yang dikerjakannya. Kalau ingin khatam maka baca dari awal sampai akhirnya. Jika hanya dibacakan satu juz, maka pahalanya pun yang diberikan sekedar satu juz saja pada saat itu. Ya Allah Ta'ala alam. Ada yang lain? Ustadz, maaf satu lagi, Oh, baik. kalau seandainya papa saya kan udah almarhum Ustadz. Nah, saya tuh pingin membaca Al-Quran, apa bisa kalau pahalanya itu disumbangkan untuk almarhum papa saya Ustadz? Baik. Pertama, kami ikut mendoakan semoga ayahanda diterima dalam kebaikan, dosa-dosa diampuni dan mendapatkan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi setiap ayah, pemirsa dimanapun Anda berada. Yang kedua, ada banyak amalan yang bisa dikerjakan oleh anak yang masih hidup yang pahalanya bisa mengalir kepada orang tua. Di hadis Muslim ada 9 lafaz. Idza matal insan, jika seorang manusia wafat, in qata'a sa'iru amali, terputus peluang amalnya seketika. Illa min thalath, tapi ada amalan tertentu yang pahalanya tetap mengalir. Jadi kalau seorang meninggal gak bisa beramal lagi, pahala selesai. Tapi ada 3 amalan yang saat dikerjakan oleh beliau sebelum wafat, atau beliau wafat orang lain kerjakan, maka pahalanya terus mengalir. Apa itu? Satu, sedekah jariyah, perbuatan baik yang pahalanya mengalir. Almarhum sebelum misalnya wafat, tiba-tiba kemudian Masya Allah suka belikan mushaf, dikirim ke penghafal Quran, kirim. Beliaunya meninggal, mushafnya masih ada, pahala mengalir. Setiap huruf 10 orang baca, mengalir lagi. Yang paling menarik yang kedua, beliaunya sudah tidak ada, tidak mewakafkan mushaf, anaknya yang hidup mewakafkan. Sampaikan mushaf atau bacakan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, bacaan itu sampai, pahalanya sampai. Kata Imam Asy-Syafi'i, bacaannya tidak sampai, tapi pahala dari anak itu kalau disebut anak yang soleh mengalir juga untuk orang tuanya. Karena yang 3 tadi, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, dan yang ketiga waladin sholihin yad'u lahu,